Oke, bismillah. Manis. Beneran manis. Nah, pertanyaannya, treatment khususnya apa? Supaya tubuh lebat, manis, dan juga yang paling penting, terhindar dari jamur. Wah, menarik sekali Pak Sabto. Ini bisa dimakan kan? Bisa toh. Bisa. Pak Sabto ternyata hobinya nih makan, bukan hanya makan anggur tapi menanam anggur juga ya? Kalau saya hobinya menanam aja. Menanam aja. Yang makan orang lain. Yang menikmati orang Yang menikmati lain. orang lain. Wah, ini gimana nih Pak untuk nanam anggur nih, ada tips dan triknya nggak? Ya, tips dan triknya sih ada. Ada. Tapi kita perkenalan dulu mungkin ya. Oke. Ini terima kasih sekali. Ya. Ini hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ini Mbak Indri, PLKB Kecamatan Sayong, Kabupaten Demak, yang dulunya itu reporter TV One. Nah, nggak percaya Mantan ini ya, mantan. Ini nggak percaya kalau ini mantan reporter. Ini tayangannya. Terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok tadi sudah tiba di auditorium Kementerian Pertanian yang berada di kawasan Jakarta Selatan ini. Ada Pak Hasilwan Sianturi. Selamat siang, Bapak. Masalah teknis pengamanan sepenuhnya merupakan kewenangan dari petugas kepolisian, baik itu dari Polres Jakarta Selatan ataupun Polda Metro Jaya yang disediakan ataupun di-standby-kan di sini, Suci. Dan kami terus Oke, kembali lagi kita. Iya, bisa saya tanya dulu nih. Kalau biasanya saya beli anggur itu kan bentuknya bunder-bunder Pak Sabto. Ini kok agak unik bentuknya, cenderung kayak meruncing gitu. Ini jenisnya apa? Kalau yang ini jenisnya New Baikonur, Mbak Indri. Jadi memang jenis anggur impor itu banyak sekali. Kalau disebutkan banyak sekali lah. Ini New Baikonur, memang bentuknya seperti ini. Terus kalau yang ini Ninel, yang sana yang itu, hijau ya? Ninel. Cuman ini masih hijau, nanti merah. Oh, nantinya tetap merah. Nantinya merah. Oke. Kalau ini Harold ini memang anggur hijau. Oh, memang berarti itu walaupun sudah saatnya matang dimakan tetap hijau ya. Tetap hijau. Tapi manis tetap. Manis juga. Malah teman-teman suka yang ini. Ukurannya? Jadi lebih manis. Ukurannya itu nanti bisa besar. Oh, bisa besar ya. Oke. Dan ini padat sekali. Setiap kali kita ambil satu-satu biar nanti bisa besar. Kalau ini kalau terlalu padat dia nggak bisa ya. Besar. Istilahnya itu penjarangan. Berarti harus telaten sekali ya, Iya. Pak ya. Sebentar. Kok kalau saya nggak mencicipi dulu saya nggak bisa cerita nanti ke teman-teman. Dicicipi itu yang ini beneran nggak? Ini plastik atau bukan gitu? Yang mana yang boleh dicicipi? boleh, bebas. Bebas ya. Permisi ya Pak ya. Ini yang menanam Pak Sabto, yang menikmati saya teman-teman. Oke, bismillah. Manis. Beneran manis. Nah, pertanyaannya, treatment khususnya apa? Supaya apa? Supaya buahnya ini lebat ya. Ini saya bilang cukup banyak juga Pak. Cukup lebat dari setiap tangkai batangnya sendiri ada. Itu ada buah yang tumbuh gitu. Supaya tubuh lebat, manis, dan juga yang paling penting terhindar dari jamur. Yang pertama itu media tanamnya itu harus bagus. Bagus dalam arti mengandung unsur hara, yaitu unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman anggur itu sendiri, sehingga nanti tanaman akan tumbuh subur. Kedua, adanya perawatan rutin. Kita harus merawat rutin, baik itu penyiraman, pemupukan, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga dan yang terpenting ini, kita harus menjaga lingkungan tanaman ini supaya tidak lembab. Karena apa? Jamur itu akan menyerang pada anggur karena apa? Karena lingkungannya itu lembab. Nah, kelembaban itu
banyak disebabkan yaitu pertama mungkin curah hujan yang tinggi. Oke. Kedua, cara penyiraman yang terlalu berlebihan. Karena lembab ya. Karena ini memang daerah asalnya mungkin ya. Atau bagaimana nih Pak? Ngaruh nggak nih dia iklimnya beda dengan daerah asalnya gitu? Bisa juga. Gini Mbak, kita ingat lagu Keroncong. Iya. Nah, lagu Keroncong itu yang tahun 70-an atau 80-an mungkin Mbak Indri belum lahir. Belum lahir. 87 saya Pak. 87 belum lahir. Belum lahir ya. Itu lagu Keroncong judulnya Ojo Lamis. Ojo Lamis itu ojo jangan PHP lah. Nah, judulnya menantilah. Di satu syairnya itu di situ tertulis kaya ngenteni dukuling jamur ing mangsa ketiga. Masya Allah, perdana kan? Dengar Pak Sabto nyanyi di YouTube. Jadi kaya ngenteni dukuling jamur seperti menanti tumbuhnya jamur ing mangsa ketiga itu di musim kemarau. Harusnya nggak mungkin gitu ya. Nah, impossible kan. Artinya musim kemarau itu kan identik dengan kering, tandus, panas dan sebagainya lah. Bagaimana supaya jamur itu tidak bisa tumbuh di tanaman kita? Makanya itu kita kondisikan supaya lingkungan kebun anggur ini selalu kering atau tidak lembab. Nah, bagaimana caranya supaya tidak lembab? Ya pertama mungkin ini daun-daun yang begitu rimbun ini dikurangi. Dikurangi. Ya, kurangi. Boleh sambil dipraktekkan Pak. Ini ada nggak yang perlu dikurangi? Apa sudah cukup jarang ini? Itu sudah saya kurangi. Sudah cukup jarang. Kemudian masalah penyiraman. Jadi kalau menyiram jangan sampai terlalu banyak. Nah, ini pemirsa, manggilnya jangan pemirsa ya, teman-teman aja ya. Teman-teman nih kita praktek langsung gimana cara penyiramannya Pak Sabto itu supaya takaran airnya sesuai, kemudian juga tidak terlalu banyak air yang terbuang sehingga terlalu lembab. Monggo dipraktekkan Pak Sabto. Jadi kita menyiramnya ini sudah saya ukur sejak awal. Dulunya tuh kita ya sembarangan, tapi setelah saya ukur ternyata takarannya itu hanya 3 liter. Oh, 3 liter. Wah, benar-benar pakai yang ada takarannya ya. Setiap gayung ini 2 liter. Nah, ini saya siramkan. Kita tunggu sejenak biar airnya itu ke bawah. Turun ya. Setelah itu kita tambahkan 1 liter lagi. 1 liter ini. Oh, jadi tipsnya juga penyiramannya pun kalau bisa pakai yang ada literannya ya, takarannya ya Pak ya. Tuh. Karena kalau terlalu banyak ya itu sia-sia. Nah, kalau air terlalu banyak itu banyak dampaknya. Pertama tadi air yang terbuang. Terus kedua, air yang tersisa dalam pot itu bikin busuk akar. Oh begitu. Ya, akarnya yang busuk, bisa-bisa malah tanamannya mati. Terus yang ketiga, kalau terlalu banyak mengandung air, ini nanti buah yang dihasilkan itu nanti pecah-pecah. Kalau ini sekarang mulus ya, ayo Pak kita tunjukkan Pak. Nah, nih pemirsa kan bisa melihat dengan lebih detail mungkin nih teman-teman nih pemirsa lagi. Jadi kalau terlalu banyak air itu buahnya nanti pecah-pecah. Nah, ini itu kan sudah pernah terjadi? Pernah terjadi. Oh, berarti ini juga ilmu berdasarkan pengalaman. Iya, jadi setelah di tips and triknya ya Pak, treatmentnya seperti apa, akhirnya ternyata dengan air yang harus disesuaikan itu akhirnya buahnya menyenangkan sekali teman-teman. Ini satu tandanya bisa 1 kilo ini. Masya Allah. Tertarik mencoba? Silahkan datang ke sini Pak. Oh enggak. Saya wakili untuk mencicipinya. Nah, selanjutnya ini saya ingin tanya lebih detail. Mungkin teman-teman juga ingin tahu ya Pak, yang tertarik untuk membudidayakan juga nih, ikut menanam anggur. Untuk treatment kayak tadi, mencegah jamur itu seperti menjarangkan daun-daunnya, kemudian juga penyiraman, itu ada jangka waktunya atau enggak? Kalau penyiraman ini memang yang jelas itu tergantung kebutuhan ya. Ini ada 2 versi penyiraman. Bagi tanaman yang sudah berbuah semacam ini, kita siram
pagi aja sore sudah kering. Karena dia mengambil ya Pak ya, intinya tiap hari harus disiram kalau sudah berbuah. Tapi cukup 1 kali saja? 1 kali saja sehari. Tapi kalau belum berbuah masih sedikit itu airnya agak awet, mungkin bisa 2 hari atau 3 hari baru penyiraman. Siap. Kalau untuk penjarangan daun-daunnya? Penjarangan daun-daunnya ya kita lihat sikon ya, kalau memang terlalu rimbun ya kita kurangi. Berarti melihat kondisi saja ya, tidak ada jangka waktu tertentu begitu ya. Kecuali umpamanya ini pas buah ini, kalau kita sudah buahkan, ini daun yang di bawah ini harus kita ambil, kita habiskan. Ditinggal, disisakan cuma yang di ujung-ujungnya aja. Wah, ini Pak Sabto sendiri ilmunya murni otodidak atau memang sebelumnya mempelajari dulu? Saya juga belajar dari YouTube juga ada, otodidak juga ada. Ini jenisnya kayaknya berbeda ya Pak ya? Ini Ninel. Ini asalnya dari mana? Dari Ukraina. Ukraina juga. Ini semua anggur import. Kebanyakan dari Ukraina. Tapi sudah pernah mencoba budidaya anggur lokal? Atau memang langsung mencoba yang jenis dari Ukraina ini? Saya mencoba langsung import ini. Langsung karena import kalau ya? lokal itu kan kecut sekali. Kalau ini Julian. Julian ini nanti buahnya memang cenderung agak besar-besar nantinya, tapi tetap warnanya tetap hijau. Kalau udah masak agak semu-semu kekuningan. Menarik sekali ya Pak ya. Nah, teman-teman mungkin dari ilmu yang dibagikan oleh sharing pengalaman ya, mulai dari yang dipelajari juga ya Pak ya, dari referensi-referensi, kemudian juga yang berdasarkan uji coba langsung nih dipraktekkan, ternyata yang lebih baik seperti ini begitu. Mungkin bisa cukup membantu buat teman-teman, baik di kita ini masuknya Meranggen Kabupaten Demak ya, di wilayah Demak, ataupun mungkin yang lebih luas Pak, teman-teman dari wilayah lainnya ingin mencoba membudidayakan anggur, menanam anggur ini supaya hasilnya maksimal, buahnya juga manis seperti yang sudah saya cicipin. Seperti apa? Semoga tayangan pada hari ini cukup membantu ya Pak ya. Amin. Ada pesannya mungkin nih buat teman-teman yang ingin memulai menghijaukan pekarangannya dan menghasilkan juga. Ini dijual juga nggak Pak? Kalau buahnya sih enggak. Enggak ya, benar-benar hobi dan dinikmati oleh keluarga saja. Mungkin closing statement lah untuk teman-teman untuk membangkitkan semangat dan motivasi juga untuk menghijaukan pekarangan dan produktif nih seperti ini. Ya, contoh menanam anggur ini banyak sekali keuntungannya. Pertama, buahnya bisa dinikmati sekeluarga atau bahkan lingkungan sekitar. Kalau jumlahnya banyak itu bisa juga dijual. Yang kedua, kita juga bisa jual bibitnya. Bibit anggur itu juga ada nilai ekonomisnya. Setiap orang lihat anggur pasti tanya bibitnya. Bibitnya dari mana? Yang ketiga, ya seperti ini, kita bisa bikin konten. Artinya ada 3 keuntungan dari satu jenis tanaman. Iya, betul sekali ya. Demikian teman-teman semua untuk konten pada hari ini ya Pak ya. Kita akan bertemu lagi di konten-konten menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.